Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom ya. Puji nama Tuhan, saat pagi hari ini kita boleh kembali bertemu dalam ibadah online kita. Kita percaya saat ini Roh Kudus sudah hadir di tengah-tengah kita dimanapun kita berada saat ini. Baik kami yang ada di gereja maupun Bapak Ibu yang ada di rumah. Saya percaya saat ini Roh Kudus siap untuk memberkati kita, untuk menyegarkan kita, untuk menguatkan iman kita kembali. Ketika kita datang kepada Tuhan, tidak akan pernah sia-sia. Tuhan pasti memberkati kehidupan kita. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami siap Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Allah Roh Kudus, mari Kau mengalir Tuhan di tengah-tengah kami ya Tuhan. Haleluya. Memenuhi setiap hati-hati yang rindu dan haus akan Engkau ya Tuhan. Kami siap Tuhan, kami terbuka di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Allah Roh Kudus penuhi kami. Haleluya. Allah Roh Kudus penuhi kami. Ku rindu Engkau selalu Tuhan. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus ubah hatiku. Allah Roh Kudus ubah hatiku. Celikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, amin. Kudus, kuduslah Tuhan. Amin. Kaulah yang kudus Tuhan. Kaulah yang mulia. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus, amin. Haleluya. Mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus penuhi kami. Allah Roh Kudus penuhi kami. Ku rindu Kau selalu Tuhan. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus ubah hatiku. Allah Roh Kudus, amin. Haleluya Yesus. Ubah hatiku, celikanku Tuhan. Celikanku, jamahlah aku Tuhan. Haleluya, 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 amin. Ku sembah Engkau kudus, kudus Tuhan. Ku sembah kudus, amin. Kudus, Engkau kudus Allah. Haleluya, Engkau layak Tuhan. Kau Raja di atas segala raja Yesus. Haleluya, haleluya. Ku sanjung Engkau mulia Tuhan. Mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, amin. Kudus, kuduslah
sumber kekuatan ya Roh Kudus. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Yesus. Haleluya. Kaulah kami yang agung, Kaulah kami yang ajaib, Kaulah kami yang perkasa Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan baik di dalam hidup kami. Apapun situasi, kondisi yang kami alami, Tuhan Kau setia. Kau selalu ada menyertai kami. Kaulah kami yang Immanuel Tuhan. Bapa, saat ini kami datang Tuhan. Kami memuji, memuliakan nama-Mu dengan segenap hati kami Tuhan. Dengan segenap kekuatan kami memberi yang terbaik bagi Tuhan. Bapa di surga, bekerjalah di tengah-tengah kami pada saat pagi hari ini ya Tuhan. Urapilah setiap kami umat-Mu Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini Tuhan, kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan ibadah kami. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Kita mengucap syukur. Karena Tuhan Yesus ketika Ia naik ke surga, Dia tidak membiarkan kita seorang diri. Ya, Ia mencurahkan Roh Kudus-Nya bagi kita untuk menjadi penolong bagi kita. Ya, penolong yang setia. Ya, Dialah Allah yang selalu memberikan penghiburan buat kita, kekuatan buat kita, hikmat, kebijaksanaan. Puji nama Tuhan. Mari saat ini sebagai anak-anak Tuhan kita akan bangkit menyerukan nama Yesus. Haleluya. Mari kita akan menjadi saksi-saksinya Tuhan. Kita akan mendengar panggilan Tuhan di dalam hidup kita untuk menjadi terang dimanapun kita berada. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari tepuk tangan kita. Sangkatala berdiri, tanda panggilan kudus. Tanda panggilan kudus dari seluruh bumi. Terdengar suara
gunakan senjatamu. Oke, saat ini Bapak Ibu, ya, kita semakin dibangkitkan oleh Tuhan. Kita tidak sendirian ya Bapak Ibu ya. Ya, Tuhan Yesus ya melalui Roh Kudusnya Dia ada bersama dengan kita ya, menjadi penolong di dalam kehidupan kita. Di Allah yang El Shaddai ya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kita tidak perlu takut karena ada Allah yang selalu ada bersama dengan kita. Kita tidak perlu bimbang karena ada Yesus yang selalu menopang kita. Kau Allah El Shaddai Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, tak usah ku takut. Allah menjagaku senantiasa. Haleluya, haleluya. Tak usah ku takut. Allah menjagaku. Allah menjagaku. Amin, haleluya. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Amin, haleluya Yesus. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia.
Biarlah pujian kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Tiba saatnya Tuhan, pada saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu, isi hati-Mu kepada kami ya Tuhan. Juga jemaat-Mu Engkau urapi Tuhan pada saat ini. Yang mungkin dari rumah mendengar Tuhan Yesus, Engkau urapi kami semua. Biarlah melalui firman-Mu yang kami dengar dapat menjadi rema di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya yakin dan percaya pagi hari ini semua saudara boleh sungguh-sungguh memiliki semangat untuk kita beribadah di hari Sabat ini. Puji nama Tuhan. Judul kebenaran firman Tuhan saat ini adalah Roh Kudus sebagai penolong. Roh Kudus penolong. Puji nama Tuhan. Mari kita akan buka bersama-sama di dalam kebenaran firman Tuhan, Yohanes 14 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. Yohanes 14 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. Kita akan baca bersama-sama kebenaran firman Tuhan ini. Berbunyi demikian, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara, Yesus meminta kepada Bapa supaya diberi penolong, yaitu Roh Kudus. Ia tidak bicara tentang sesuatu yang sepele dan ringan, seakan-akan Roh Kudus itu tambahan untuk membuat hidup ini sedikit lebih ringan. Kalau Roh Kudus ada ya bagus, tapi kalau Roh Kudus tidak ada ya tidak masalah. Tidak seperti itu saudara-saudara. Roh Kudus adalah benar-benar penolong, seorang pribadi yang kita butuhkan. Nah, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana Roh Kudus menolong kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada beberapa hal yang saya ingin nyatakan, sampaikan buat saudara. Yang pertama, Roh Kudus adalah Tuhan yang menyertai kita. Itu sebabnya dalam ayat 16 dikatakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Saudara-saudara, Yesus memperkenalkan Roh Kudus dengan julukan penolong yang lain. Maksudnya apa? Kalau Yesus bilang ini penolong yang lain, artinya murid-murid sudah punya penolong pendahulu. Siapa? Ia adalah sang penolong yang akan pergi meninggalkan mereka, yaitu Yesus sendiri. Di dalam kitab Yohanes ada banyak sekali persamaan Yesus dengan Roh Kudus. Sama-sama diutus oleh Bapa, berdiam di dalam murid-muridnya. Sama-sama tidak diterima oleh dunia, membawa orang kepada kebenaran, menghakimi dan lain-lain. Nah saudara, kita sudah mengetahui pekerjaan Musa diteruskan oleh Yosua. Pekerjaan Elia, pelayanan Elia diteruskan oleh Elisa. Dan pekerjaan Yesus diteruskan oleh Roh Kudus. Saudara-saudara, Roh Kudus membuat kehadiran Yesus menjadi nyata di dalam hati dan hidup manusia. Saudara-saudara, mungkin saat ini saudara kesulitan
melihat pekerjaan Tuhan di dalam hidupmu. Saudara tahu, mungkin katakan Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Dia berkuasa, tetapi mana buktinya? Yang ada justru sebaliknya. Kekejaman, ketidakadilan, kemiskinan. Mungkin saudara kecewa dengan Tuhan dan imanmu mulai goyah. Ke gereja seperti waktu yang terbuang sia-sia. Tetapi saudara-saudara, saya mau saat ini beritahu hal ini bahwa lewat Roh Kudus Yesus hadir. Dia tidak tinggal diam, dia sedang bekerja. Mungkin memang sulit, saudara-saudara, dilihat seperti kata Yohanes 14 ayat 17. Dunia tidak mengenal pekerjaan Tuhan. Justru itu, karena kitalah sebagai anak-anak Tuhan yang dipanggil untuk melihat dengan kacamata iman bahwa Allah kita hidup. Amin saudara. Allah kita hidup. Dari julukannya saja ketahuan. Saya tahu saudara-saudara, dia penolong, penghibur. Artinya saudara-saudara, di dalam kehidupan kita akan banyak situasi di mana saudara memerlukan pertolongan Tuhan. Perlu penghiburan. Roh Kudus bukan jaminan semua akan mulus saudara-saudara. Roh Kudus adalah jaminan saat semuanya tidak mulus. Tuhan tidak akan meninggalkanmu sendirian tanpa bantuan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, Roh Kudus adalah pribadi ilahi yang berdiam di dalam kita. Saudara-saudara, penolong yang lain juga berarti Roh Kudus adalah seorang pribadi. Yesus memanggil Roh Kudus sebagai ia atau dia. Di dalam kitab Efesus ditulis katakan jangan mendukakan Roh Kudus. Saudara-saudara, barang tidak bisa kita buat sedih. Hanya orang, saudara-saudara. Hanya orang. Mengapa saya katakan ini? Karena banyak orang berpikir Roh Kudus itu seperti tenaga dalam. Energi yang tidak kelihatan. Atau Roh Kudus itu berupa bahasa lidah. Manifestasi supranatural. Padahal pada dasarnya Roh Kudus itu kelihatan seperti Yesus. Dia pribadi ilahi yang hidup. Ini penting sekali karena firman Tuhan, saudara-saudara, memerintahkan kita untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau kita melihat Roh Kudus seperti energi, maka cara kita dipenuhi oleh Roh Kudus adalah secara mekanikal. Tetapi kalau Roh Kudus adalah seorang pribadi, maka cara dipenuhi adalah seperti dipengaruhi oleh kehadiran seseorang. Dipenuhi Roh Kudus artinya mengembangkan kesadaran kita akan pribadi ilahi yang diam di dalam kita. Saudara-saudara, kita harus menajamkan kepekaan kita akan Roh Kudus yang menjadi permanen atau penghuni tetap di dalam rumah hati kita. Sehingga saudara-saudara, hidup kita dibenahi. Sehingga semakin hari kita semakin menjadi serupa dengan Kristus dan menjadi saksinya Kristus di dunia ini. Saat ini saudara-saudara, mungkin dunia kesulitan melihat Tuhan, tetapi tidak sulit bagi dunia untuk melihat saudara. Tidak sulit bagi dunia untuk melihat saudara dan saya. Lewat Roh Kudus Tuhan ada di dalam umatnya, saudara-saudara. Tuhan menolong kita untuk jadi penolong. Tuhan memberkati kita untuk jadi berkat. Saudara-saudara, doktrin Roh Kudus tidak terlepas dari doktrin gereja.
Tuhan bekerja melalui saudara dan saya. Tuhan bekerja melalui kita. Bukankah itu arti Pentakosta atau Pantekosta? Suka atau tidak suka saudara, mau atau tidak mau, dunia berhak mengukur hidup kita sebagai orang Kristen. Apakah mencerminkan Yesus sendiri dengan bantuan Roh Kudus? Mari kita akan menjadi saksi-saksinya yang setia. Saudara-saudara, mulailah dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita mau menjadi saksi yang setia. Orang-orang yang ada di sekitar kita, yang dekat dengan kita. Kalau saudara di rumah, ada asisten rumah tangga. Kalau saudara ada di rumah mungkin yang bekerja dengan saudara. Saudara, mulai kita menjadi saksi dengan mereka. Baik melalui perkataan kita, baik melalui sikap kita, baik melalui kasih kita. Mulailah dengan keluarga kita terlebih dahulu. Orang tua menjadi berkat, menjadi saksi buat anak-anak. Anak-anak menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang lain akan melihat bahwa di dalam diri kita ada Kristus, saudara. Haleluya. Saya tidak percaya itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Yang ketiga, Roh Kudus adalah penolong yang membela kita. Saudara-saudara, di dalam kebenaran firman Tuhan ini, ya, kata penolong adalah parakletos. Ya, kata penolong ini adalah parakletos. Di dalam Alkitab bahasa Inggris kata ini diterjemahkan dengan macam-macam. Advokat, penolong, penghibur, penasehat. Secara harafiah, parakletos adalah seorang yang dipanggil untuk mendampingi. Luar biasa saudara-saudara. Kita memiliki Roh Kudus yang selalu mendampingi kita, saudara-saudara. Ketika kita berada dalam masa-masa sulit, saudara tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Ada pembela kita yang selalu mendampingi kita. Di luar Alkitab, parakletos punya makna seperti kuasa hukum. Orang yang membantu kita di ruang sidang. Pembela kita, dia pembela kita. Dia juru bicara kita. Jadi saudara-saudara, saya rasa ya punya dua sisi. Ada sisi halusnya, Roh Kudus itu sebagai penolong, penghibur, penasehat. Luar biasa saudara, Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kita. Di masa-masa kita sulit, kesusahan, dia menjadi penolong, dia menghiburkan, dia menasehati kita. Sisi kerasnya, dia pembela saudara dan saya. Dia pendakwa musuh-musuh. Bahkan dia pelindung dari musuh-musuh. Saudara-saudara, Roh Kudus membela kita dari musuh. Dia Tuhan yang menyertai kita. Di saat seperti ini saudara-saudara, Roh Kudus datang ke dalam hati kita seperti seorang sahabat yang membela kita. Saat dunia menekan kita, saat iblis menggoda kita, saat hati kita sendiri mungkin menghakimi kita, saudara-saudara. Roh Kudus berseru lebih jelas. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Saat ini saudara-saudara, kalau hati kita sedang kecanduan dengan hal-hal duniawi yang merusak hidup kita, dia akan menentang kita dan melawan kita. Bahkan mungkin menyentil kita supaya kita kembali kepada sumber sukacita yang sebenarnya. Puji nama Tuhan, saudara-saudara. Yesus naik ke surga untuk saudara dan saya. Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat tinggal bagi kita. Kemudian saudara-saudara, karena Yesus tahu pada saat murid-murid dan kita ada di bumi ini adalah pergumulan berat. Ada banyak tantangan di dunia ini. Itu sebabnya dia memberikan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus,
untuk menuntun kita, mengayomi kita. Ada hal-hal yang belum digenapi saudara-saudara. Saat ini yaitu Dia akan datang untuk menjemput kita. Tahukah saudara, menapak hari-hari terakhir ini ada banyak hamba-hamba Tuhan yang pulang duluan. Benar ya saudara? Ya, ada banyak hamba-hamba Tuhan yang pulang. Kadangkala saya bertanya, kenapa ya? Tapi inilah cara Tuhan saudara-saudara. Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang pulang, selesai. Kelak ada juga yang akan diangkat bersama-sama saudara. Roh Kudus adalah sebuah jaminan untuk menang. Nah saudara, saat ini yang terakhir ini saya ingin memberikan satu pesan. Ya, nanti saudara-saudara pesan ini dari pendeta Benny Hinn yang didapat dari Tuhan. Nanti saudara-saudara akan ada tayangan videonya. Saudara bisa melihatnya sendiri. Nanti akan di-share bersama dengan streaming ini. Saudara-saudara lihat bagaimana pendeta Benny Hinn ini saudara-saudara. Dia mendapatkan pesan dari Tuhan. Dia mengatakan seperti ini saudara-saudara. Ini yang terjadi semalam. Dan setiap sel dalam diriku mengetahui Yesus sedang datang. Yesus sang anak Allah sedang datang. Benny Hinn mengatakan seperti ini, keputusan sudah diambil dari surga. Kedatangan Tuhan lebih dekat dari apa yang kau percayai. Ini seperti sebuah peringatan. Setiap bagian dalam diri saya mendesak saya untuk memberitahu kepada jemaat Tuhan. Ini bukan sesuatu yang patut diabaikan saudara-saudara. Oh, itu tidak akan terjadi segera. Mungkin saudara katakan, oh, dari dulu ya Tuhan Yesus akan datang. Saudara-saudara, tidak, engkau salah saudara-saudara. Kalau saudara katakan itu tidak akan terjadi segera. Salah saudara-saudara. Nah, saya mengatakan seperti ini dan saya tidak menghubung-hubungkan ini dengan virus corona. Benny Hinn katakan. Saya tidak menghubungkan ini dengan apa yang sedang terjadi di dunia ini. Saya hanya memberitahumu, saya tahu Yesus sedang datang segera dan lebih cepat dari yang kau ingin percayai. Kemarin ada pertemuan hamba-hamba Tuhan, kurang lebih 30 orang. Gembala-gembala muda dan calon-calon gembala. Ada yang bertanya di antara mereka, dia mengatakan, Pak Benny Hinn, apakah ini kiamat? Lalu Pak Benny Hinn katakan, bukan, itu bukan kiamat. Ini adalah permulaan sistem antikris. Saudara-saudara, dia mengatakan seperti ini, sesuatu akan meledak di dunia. Tiba-tiba tanpa pemberitahuan sebelumnya. Diikuti kejadian-kejadian ini berhubungan dengan perubahan cuaca. Atau saudara-saudara, di sini juga dikatakan ini berhubungan dengan bencana-bencana alam besar yang akan melanda seluruh dunia. Meledaknya gunung-gunung berapi baru yang selama ini tertidur. Akan ada wabah-wabah baru dari lalat pembunuh hingga hal-hal baru yang tidak siap. Dunia tidak siap, saudara-saudara. Dan dunia akan melihat semuanya ini terjadi. Benny Hinn katakan, dunia akan melihat semuanya ini terjadi, bukan gereja. Saya ingin terus menekankan, bukan gereja, kata Benny Hinn. Saudara-saudara, kita perlu menyiapkan kedatangan Tuhan yang kedua. Ini saatnya kita sungguh-sungguh mulai memisahkan diri kita dari dunia. Untuk kita mengarahkan cinta dan perhatian kita kepada perkara-perkara ilahi. Setiap hari, setiap jam,
setiap menit, bahkan setiap detik dari hari-hari kita. Ini saatnya kita pakai untuk benar mengenali Tuhan kita, saudara. Kenali hatinya, kenali cintanya. Sekarang waktunya mengejar ketinggalan, karena kita sudah menyia-nyiakan tahun-tahun sebelumnya. Seperti yang tertulis di Yesaya, mereka yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka bagai Raja Wali yang naik terbang. Mereka akan berlari-lari. Kenapa saudara-saudara? Untuk mengejar yang ketinggalan. Kita berlari untuk mengejar Tuhan dalam perjalanan bersamanya. Terkadang di perjalanan bersama Tuhan, langkah kita melambat. Jadi kita harus berlari, saudara, mengejar ketinggalan. Ibarat Tuhan sedang berjalan, lalu kita jalan melambat dan mulai ketinggalan. Mulai ketinggalan dengan Tuhan dan Ia jauh di depan kita. Jadi kita harus lari menyusul Dia. Sekaranglah waktunya. Untuk itu engkau harus mengerti bahwa inilah saatnya kita mengenali Yesus dari sisi-sisi yang kita belum mengenalinya. Engkau harus kenali Bapa kita di surga. Seperti apa hatinya, saudara? Apa yang Tuhan sungguh-sungguh sukai? Dalam ibadah kenaikan, saya katakan yang Tuhan paling sukai, yaitu ketika kita berdoa mencari akan Tuhan. Kenali hatinya, saudara. Apa yang Tuhan sungguh-sungguh sukai. Saudara-saudara, Benyamin katakan, saya ingin mengenal Allah yang Maha Kuasa. Saya ingin mengenali Allah yang Maha Kuasa ini di dalam hidup saya sebelum Yesus datang. Tahukah engkau bahwa Yesus yang Maha Kuasa itu tidak mengampuni dosa, saudara-saudara. Tetapi Ia mengampuni pendosanya. Tetapi saudara-saudara, Ia harus menghakimi dosa. Allah tidak mengampuni dosa sebab Ia terlalu kudus. Ia mengampuni pendosanya, tapi kepada dosa Ia membencinya, saudara-saudara. Benyamin katakan, saya tidak mau ke surga. Lalu menyadari betapa banyak saya melewatkan Dia di bumi. Saya tidak mau masuk ke surga, saya tidak mau masuk ke kemuliaan dan berkata, oh ya Tuhanku yang ajaib. Aku sebenarnya bisa mengenalmu lebih baik waktu masih di bumi. Sebenarnya aku bisa lebih bersekutu denganmu. Sebenarnya aku bisa lebih mencintaimu. Saudara-saudara, Yesus sedang datang. Yesus sedang menuju kemari. Yesus datang sungguh-sungguh. Yesus akan datang ke dalam dunia ini. Lalu apa yang akan kau lakukan, saudara, saat ini? Apa yang akan saudara dan saya lakukan? Apakah engkau akan mengabaikannya dan melanjutkan hidupmu seperti sebelumnya? Menghabiskan jam-jam berhargamu dengan orang-orang yang nantinya tidak penting lagi. Menghabiskan jam-jam berhargamu dengan gadget. Menghabiskan jam-jam berhargamu dengan main game. Menghabiskan jam-jam berhargamu dengan nonton banyak film Korea. Saudara-saudara, atau apakah engkau akan memberi waktu lebih lagi untuk anak Allah? Sekarang engkau harus melepaskan hidupmu, menerima hidupnya. Yesus sedang datang, itu pasti sudah jelas, dengan cepat dan segera. Tuhan yang menolong kita, seorang hamba Tuhan mengatakan, Tuhan yang menolong kita berjalan lebih dekat dengannya. Ya,
Benin katakan, saya tidak tahu apakah saya bisa membantumu dengan itu. Saya hanya bisa memberitahumu, engkau harus melakukannya sendiri. Mulai saja berjalan bersamanya setiap hari, lebih dari sebelumnya. Mulai punya hubungan dengan Tuhan setiap hari lebih dari sebelumnya. Mulailah baca kebenaran firman Tuhan lebih dari sebelumnya. Dan mulai ngobrol dengan Tuhan lebih dari sebelumnya. Ini yang Tuhan sampaikan melalui pendeta Benny Hinn. Dan Roh Kudus mendesak dia sampaikan itu kepada seluruh jemaat Tuhan. Yesus sedang datang. Saudara-saudara, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara dan saya saat ini memiliki kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus yang melengkapi di dalam kehidupan kita. Kuasa Roh Kudus yang akan senantiasa ada bersama dengan kita. Yang akan terus memberikan kemenangan kepada saudara dan saya. Roh Kudus itulah juga yang akan terus memimpin kita sampai dia datang yang kedua kali. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita akan datang kepada Tuhan saat ini. Saudara-saudara, Roh Kudus dicurahkan buat saudara dan saya menjadi penolong buat kita. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Itu sebabnya saudara, mari kita akan merindukan kuasa Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita. Katakan, Tuhan, Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup penuhiku. Saudara-saudara, kita tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Roh Kudus. Itu sebabnya hanya Roh Kudus yang akan terus membimbing kita, menyertai kita. Sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali, kita diangkat bersama-sama dengan Dia. Mari kita akan tetap setia kepada Tuhan. Roh Allah yang hidup penuhiku. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Amin ya Tuhan. Haleluya, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini. Kami percaya Roh Kudus ada di tengah-tengah kami, mengurapi kami. Haleluya Yesus. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku. Amin. Haleluya. Membangkitkan kuasa-Mu. Amin. Roh Allah. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa, membebaskan, amin, haleluya. Saat pagi hari ini, mungkin ada di antara saudara yang sedang terbelenggu dengan ikatan-ikatan dosa. Ada di antara saudara sedang terbelenggu dengan berbagai macam kekecewaan, kepahitan. Saat ini kuasa Roh Kudus sanggup melepaskan kita, membebaskan kita. Haleluya, haleluya. Minta Roh Kudus memenuhi setiap hati kita. Minta Roh Kudus senantiasa menuntun dalam kehidupan kita, membebaskan hidup yang terbelenggu, membebaskan. Terima kasih ya Tuhan. Oh, kami memerlukan kuasa Roh Kudus-Mu saat ini ya Tuhan. Kami memerlukan kuasa-Mu ya Tuhan.
yang paling setia. Roh Kudus menjadi sahabat yang paling setia. Haleluya. Haleluya, membebaskan hidup yang terbelenggu. Amin. Haleluya. Membebaskan hidup yang terbelenggu. Memulihkan hati mereka yang terluka. Serta mencerahkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapanmu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa. Sementara musik dengan lembut nyanyikan pujian ini. Haleluya. Kebesaran kuasa-Mu. Haleluya. Haleluya. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Dia memberikan penolong yang lain, yaitu kuasa Roh Kudus yang diberikan buat saudara dan saya. Roh Kudus yang akan menolong kita, menuntun kita, mengayomi kita, yang membuat kita berkemenangan hari lepas hari. Mari mohon kepada Tuhan, penuhi aku dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Dan saudara-saudara, dalam menantikan kedatangan Tuhan, kita sangat memerlukan kuasa Roh Kudus untuk kita boleh menang ya Tuhan. Untuk kita boleh menang, saudara-saudara. Kita boleh sungguh-sungguh hidup berkenan kepada Tuhan. Kalau saat ini ada di antara kita yang sedang mengalami masa-masa yang sulit, ada beban, ada pergumulan, ingatlah Roh Kudus menjadi sahabatmu yang paling setia. Roh Kudus yang akan menghiburkan engkau. Roh Kudus yang akan menopang engkau. Haleluya. Haleluya. Shikarabaya daraya takarabaya syada rabaya takarabaya syada. Saudara yang ada di rumah boleh menyembah kepada Tuhan. Hirabaya takarabaya syada raya takarabaya takarabaya syada. Hirabata karabaya syakaraya darabaya syada rabu. Dia hadir bersama dengan kita. Dia ada bersama dengan kita. Hirabaya takarabaya syada raya takarabu. Hirabaya takarabaya syada takarabaya syada. Yang lemah kau kuatkan saat ini ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Rabata karabaya shikaraya takarabaya shikaraya takarabu raya takarabaya syada. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah setiap keluarga-keluarga yang saat ini boleh melihat tayangan streaming ini ya Tuhan. Kehadiran-Mu ada bersama dengan mereka ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami semua untuk kami juga boleh terus mendisiplin diri kami. Untuk kami boleh menyediakan waktu sabat kami ya Tuhan. Untuk kami boleh mencari Engkau walaupun kami ada di rumah kami masing-masing. Tetapi kehadiran-Mu sama ya Tuhan. Engkau mengurapi kami semua. Engkau terus menolong dan menopang kami ya Tuhan. Saat ini kami berdoa secara khusus buat seluruh jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus-Mu yang akan menopang mereka. Roh Kudus-Mu akan menjadi sahabat yang paling setia buat mereka. Bahkan Tuhan Roh Kudus-Mu akan menolong kami. Untuk kehidupan kami boleh menjadi berkat-Mu. Menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Dan ada banyak jiwa boleh dimenangkan. Karena di dalam kami Tuhan mencerminkan Tuhan Yesus yang tinggal di dalam kehidupan kami. Hidup kami menjadi berkat ya Tuhan. Saat ini kami berdoa Tuhan, buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Tuhan Yesus yang akan menolong. Mungkin mereka saat ini Tuhan berada dalam satu dilema ya Tuhan. Kami percaya Engkau akan memberikan hikmat kepada Bapak Presiden dan seluruh jajarannya.
Kami percaya juga Tuhan Engkau akan menolong, khususnya Tuhan buat orang-orang yang saat ini masih sakit Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari tempat ini kami berdoa, Kau pulihkan mereka, sembuhkan mereka ya Tuhan. Mereka yang sedang mengalami kesulitan di dalam perekonomian, Tuhan Engkau Allah yang pada belas kasihan, Engkau Allah yang menolong, memberkati mereka. Kau pulihkan perekonomian bangsa dan negara kami ini juga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau bisa memakai siapa saja untuk memberkati seluruh jemaat-Mu, bangsa dan negara kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu, Engkau baik, haleluya. Tuhan Yesus, kami sudah selesai dalam beribadah kepadamu ya Tuhan. Kami percaya saat ini ya Tuhan, Tuhan Yesus yang ada di tengah-tengah kami siap memberkati kami. Terpuji akan nama-Mu. Mari saudara-saudara, saat ini kita akan berkomitmen bersama-sama sebelum saya akan menaikkan doa berkat. Haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya. Aku percaya Yesus Kristus Allah yang turun ke dunia, mati di salib dan bangkit dari kematian. Aku percaya Yesus Kristus Mesias Allah yang hidup. Aku percaya Yesus Kristus mentai senantiasa sampai akhir zaman. Mari kita akan bersama-sama mengangkat tangan kita. Haleluya. Tuhan memberkati engkau karena engkau sudah beribadah kepada Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya karena engkau sudah sungguh-sungguh setia dan taat kepada Tuhan. Dan sekarang saudara-saudara, pulanglah dengan berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus yang akan senantiasa menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Mari kita akan bersama-sama membaca doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima